Kami ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wah, saya menjadi kaya raya nih di bulan Maret gitu ya. Tapi sebagai pengusaha, wassalam. Seandainya cadangan kas kita itu nggak begitu banyak gitu lah untuk menghandle ya bukan bertubi-tubi ya libur panjang, habis itu pendapatan yang menurun karena kebanyakan liburnya. Orang kan euforianya pengennya mudik kan sekarang udahan. Gimana keuangannya para pengusaha ini gitu. Biasanya tuh ada orang-orang yang berencana untuk resign setelah dapat THR. Fenomena ini agak berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin iya, aku nggak bilang banyak sih, tapi ada beberapa itu yang memang mengambil momen ini. Pikirkan kembali pendekatan yang lama, pindah-pindah, cuman hanya beda sedikit gajinya dan segala macam. Belum tentu kamu pindah itu langsung diterima gitu loh maksudnya. Jangan gambling tahun-tahun sekarang. Walaupun perang ketiga berlangsung tapi besok tetap harus kerja gitu. Jadi hidup kerja. Karena awal tahun itu kalau pebisnis itu momen dia ngegas sebenarnya idealnya. Tapi dirimu sudah mempersiapkan ini juga nggak untuk perusahaanmu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Office. Kami ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, karena ini momennya lebaran ya Mas ya. Kira-kira hari ini kita akan membahas apa nih? Kamu nggak tahu aja apa yang harus dibahas hari ini. Nah, ini kan kita lebarannya di pertengahan bulan Maret ya. Ya enggak loh, tanggal 20-an kan Oh iya, harusnya. tanggal 20-an. Terus habis itu kita libur sampai tanggal 25-an tuh. Terus nah kalau kita melihat ya, ini kan baru awal tahun dan pengeluaran perusahaan itu pasti sangat banyak di awal. Karena yang pertama ada penggajian di bulan Februari, terus habis itu nanti 2 minggu selanjutnya ada THR, terus habis itu gaji bulan Maret itu pun dimajuin sebelum libur lebaran. Nah gimana menurutmu? Asik. Gimana keuangannya para pengusaha ini gitu? Aduh. Sebenarnya kamu kalau tahu di aku itu setelah Januari ya, masuk Januari itu ada bonus tahunan juga. Oh wow. Semakin menumpuk ya di awal tahun Ya, ini. bonus tahunan tuh kita mengeluarkannya di awal Februari, tanggal-tanggal minggu pertama. Habis itu nggak seberapa gajian lagi gitu kan, berarti bulan Februari double. Terus bulan Maret THR-an, gajian lagi, rapat sekali itu kan, rapat. Kamu jangan lupa Maret itu ada pajak juga. Plus satu lagi di bulan April kami punya bayar license gitu namanya BHP USO. Itu pendapat PNBB, pendapatan negara yang bukan pajak. Oke. Itu nilainya sangat gede sekali di Oke. bulan April. Jadi itu bertubi-tubi tuh, istimewa banget. Mantap sekali. Mungkin kita sebagai pekerja tuh kayak, wah saya menjadi kaya raya nih di bulan Maret gitu ya. Tapi sebagai pengusaha, wassalam. Nah, itu challenge lah, challenge buat pengusaha. Jadi kadang-kadang kelihatannya aja happy gitu ya. Tapi kalau udah bulan-bulan begini ini, bukan menyalahkan lebaran THR ya, bukan. Kadang-kadang memang tanggal itu jepit banget itu. Oh, oke. Tapi Mas sebenarnya dengan gajian bulan apa berarti bulan yang harusnya akhir Maret terus dimajuin di pertengahan Maret, hampir pertengahan lah ya itu. Itu juga struggle buat kita karena kita jadi susah gitu loh ngatur ya, ngatur uangnya. Kayak apakah bulan April saya bisa hidup? Entahlah gitu. Karena ceritamu kan kamu gak bisa nabung kan. Nah itu dia ditambah dengan skill menabung saya yang nol gitu loh. Tapi kalau tahun lalu kayak gitu juga Mas? Mirip-mirip sih sebenarnya. Oke. Apalagi kan bentar lagi liburnya banyak banget. Kamu tahu gak habis di bulan puasa itu masuk kerja, awal Mei itu ada libur panjang-panjang lagi tuh. Oh iya benar. Jadi jujur Li, di awal tahun itu kalau aku bilang ini ya sebagai usaha gitu ya nggak produktif memang. Sangat gak produktif. Oke. Apalagi bulan puasa itu banyak yang nge-hold selalu nunggunya habis lebaran. Itu dia, betul. Iya sih. Terus apakah dengan libur itu akan mempengaruhi juga ya sebenarnya? Iya dong, bisnis ya pastilah. Di mana-mana kalau bulan puasa itu aku tuh kayak punya apa ya bahasa kalau dibilang bukan trauma ya, tapi emang punya pola gitu loh. Dari zaman dulu orang tua itu, orang tua kan zaman dulu nelayan gitu ya, nyari ikan ke laut. Kalau udah bulan puasa ujiannya itu memang seret.
Oke, padahal sebenarnya pengeluarannya sangat banyak gitu ya? Banyak karena harus bayar THR-nya nelayan itu karyawan segala macam. Oke. Jadi nyari ikan tuh kayak agak sulit gitu loh. Sepertinya aku sebenarnya nggak nyalahin puasa ya. Abis ini dihujat. Bahaya gua kualat aku. Mungkin itu ujian berkahnya Ramadan mungkin ya. Iya, tapi kan pada akhirnya oh ternyata bisa-bisa aja kok pengeluaran sebanyak itu kita cover gitu. Walaupun agak pusing juga. Ya itu pintar-pintar manajemen ya, pintar-pintar mengelola keuangan, jagain cash flow itu tetap aman gitu ya. Hmm, Mungkin kadang-kadang biasanya benturan tuh terjadi di internal biasanya, terutama orang finance sama orang operation. Nah, ketika lagi kondisi begini dia harus nahan cash gitu ya. Udah tuh ada pengajuan pengen project apa gitu, udah finance tuh pasti akan nahan. Gimana caranya dimundurin gitu ya. Jadi Oke. biar cash flow-nya tetap positif. Dan itu bagian dari cara seandainya cadangan kas kita itu nggak begitu banyak gitu lah untuk menghandle ya bukan bertubi-tubi ya libur panjang habis itu pendapatan yang menurun karena kebanyakan liburnya. Orang kan euforianya pengennya mudik kan sekarang udahan. Benar. Karena dia mau terus satu itu, yang kedua pengusaha lain atau bisnis lain yang harusnya beli produk kita misalnya, itu kan juga nahan untuk ya bayar THR juga. Betul betul. Nah, Mas ngomongin mudik nih. Ini kan sekarang ini itu kan lagi rame banget yang berita yang di luar katanya mau perang dunia ketiga gitu kan. Terus habis itu kan ada juga nih dari berita yang aku baca gitu katanya BBM kita tinggal 20 hari gitu. Nah, apakah perang ini tuh berpengaruh juga kepada para pengusaha ini atau enggak? 100%. Ah, aku tuh penasaran gitu loh, POV dari pengusaha apa sih yang sebenarnya berpengaruh? Efek sampingnya lebih luas ya sebenarnya. Mm, Kalau paling gampang yang terlihat, mmm, perdagangan dunia itu pasti terganggu, itu udah pasti. Terutama sekarang kan yang berbau minyak misalnya gitu ya, paling gampang. Kemarin juga ada beberapa pabrik besar di Indonesia itu yang salah satu pemilik orang terkaya di Indonesia, itu juga harus nge-close dia. Gara-gara memang di selat yang di-lock mm, sama Iran mm. itu, kapalnya nggak bisa lewat. Terus kalau minyak itu langka, otomatis itu bisa chaos itu. Misal Benar. tiba-tiba amit-amit, aku nggak berharap ini terjadi sebenarnya. Di Indonesia mulai terjadilah kelangkaan BBM. Otomatis logistik kita akan naik berkali lipat. Wah itu istimewa. Kalau logistik naik, bahan baku semuanya naik, daya beli langsung anjlok turun. Jadi itu kayak apa ya orang mau lari itu diikat kakinya gitu loh. Oke, jadi Lama-lama memang chaos itu menghambat. nanti. Itu beresikonya seperti itu. Walaupun memang saat ini yang paling kena ya di sektor perminyakan ya memang gitu. Bukan sektor perminyakan karena minyak itu bahan bakunya ekonomi. Oh Duh iya, gimana kalau nggak ada minyak? iya kita Apa kita motoran gitu juga nggak bisa ya. emang kita beli beli EV gitu kan? Ya siapa nggak semua beli EV. Oke, oh berarti itu memang akan berpengaruh ke semua sektor ya ternyata. Semua. Karena kalau sampai harga minyak naik, Hmm, apalagi sampai terjadi kelangkaan, panic buying itu terjadi. Panic buying lama-lama kalau nggak terkontrol, mm-mm. ya resesi. Oke, tapi dirimu sudah mempersiapkan ini juga nggak untuk perusahaanmu? Enggak. Itu hal yang nggak bisa dikontrol. Oh iya sih benar. Jadi pilihannya gimana ya akhirnya kan survival kan Mm, posisinya survival bertahan. Gimana caranya jagain cash tidak sampai negatif gitu ya. Menyiapin cadangan kas yang bagus. Menahan pengeluaran yang non esensi. Termasuk di bisnis ya, ini mm, nggak cuma personal, bisnis sama juga, begitu juga. Ketika ini bisa diredus costnya, kita redus costnya. Kalau kita bisa tahan, kita tahan costnya dulu sementara waktu. Karena kalau sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan mm. tadi, cash itu is the king. Oke. Kita butuh cash. Kalau ada apa-apa kita nggak bisa butuh pertolongan siapapun. Itu yang Oh. repot sih sebenarnya. Oke, nih Mas ngomong-ngomong tentang Ramadan ya. Ini aku sebagai pekerja, aku tuh kan kadang suka ngantuk gitu. Kalau misalkan aku tuh tidur jam 12, terus habis itu bangun sahur, terus nanti tidur lagi. Ya walaupun sebenarnya orang-orang menganjurkan setelah sahur kita nggak usah tidur lagi gitu ya. Cuma kan kalau misalnya dihitung-hitung itu cuma tidur 3 jam. Sedangkan kita ngantor habis itu ngantuk. Nah jadinya tuh agak kurang produktif ketika di kantor. Nah gimana sih cara pandang POV dari dirimu nih ngelihat banyak pekerja yang kayak gitu. Karena nggak cuma aku doang ternyata. Mm-mm. Ya namanya bulan puasa tuh ekspektasi kalau dibilang pengusaha gitu tidak berlebihan kayak lagi normal ya. Karena Hmm. memang nggak bisa dihindarin. Di saat puasa tuh kita harus menurunkan sedikit energi yang biasanya kita keluarkan di saat tidak puasa. Itu pertama. Kedua, namanya orang puasa itu pasti lapar dan ngantuk.
lapar dan ngantuk itu udah nggak bisa dikompromi bahwa lu akan energimu akan turun gitu loh. Jadi mau gimana lagi. Nah jujur aku juga habis subuh tidur. Oh gitu, oke. Karena aku nggak kuat kalau tidur tuh terlalu sedikit. Bahkan kalau misalnya kayak tadi malam juga meeting sampai jam 10, Mantap. pulang sampai rumah mandi nggak bisa tidur juga. Sepertinya jam 12 lewat. Wah itu ciloko itu. Itu menyiksa buatku. Oke, Nggak bisa karena aku jam 3 lewat 10 tuh udah bangun. Jadi oke. memang alarm gue itu memang ku setup demikian. Jadi jam 3 lewat 10, jam 3 lewat 20 itu udah pasti bangun. Dan udah sahur jam setengah empatan lewat dikit gitu. Dan habis subuh langsung tidur memang. Berusaha untuk tidur walaupun sejam, dapat 2 jam. Pokoknya gimana caranya tidur. Karena walaupun ada yang bilang ya itu nggak sehat. Sepanjang aku dari dulu sampai hari ini sih alhamdulillah masih aman-aman aja. Karena memang ngantuk banget sih, kayak setelah sahur tuh bawaannya kayak, itu kan kita posisi kenyang juga ya. Jadi Nah sorry aku harus bilang aku tidurnya nggak langsung berbaring. oke. Jadi beresiko nanti GERD atau apa karena masih ada makanan di perut. Jadi Oh, aku tidur tuh agak duduk lah. oh ya, Nanti baru pelan-pelan aku akan berbaring. Jadi oke. Tips membiarkan berarti ini. proses di lambung itu bekerja dulu gitu loh, nggak langsung tidur. Hmm. Apalagi karena dirimu juga sahurnya tuh ngepasin setengah 4 tadi ya, jadi kayak masih ada jeda waktu lah untuk tidur setelah subuh gitu. Iya itu sih. Oke, nah pertanyaannya nih, karena ini momen lebaran juga ya, biasanya tuh ada orang-orang yang berencana untuk resign setelah dapat THR. Nah gimana tuh? Itu banyak terjadi di beberapa perusahaan loh. Iya. Aku sepertinya sih nggak lihat tahun ini ya di tempatku ya. Sepertinya aku nggak lihat. Ada yang memang resign tapi sebelum THR-an malahan beberapa. Wow. Karena habis kontrak dan segala macamnya lah ya. Hmm. Tapi untuk yang resign habis THR aku belum melihatnya. Nggak tahu nanti setelah habis lebaran. Oh, karena biasanya kayak agak mendadak gitu ya. Ya kan one more notice ya. Nah, jadi ada sebulan. Tapi fenomena ini agak berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin iya. Oh, ada. Aku nggak bilang banyak sih, tapi ada beberapa itu yang memang mengambil momen ini tahun-tahun kemarin. Iya. Tapi tahun ini aku kayaknya nggak ngelihat karena kemarin habis payrollan gitu segala macam, aku nggak ngelihat ada orang yang akan resign di bulan April gitu. Jadi resignnya udah duluan, Hmm. otomatis dia kan nggak dapat THR tuh. Oke, oh aku baru tahu nih. Jadi kalau misalnya kita ngajuin resign sebelum puasa, itu tidak akan mendapat THR. Yalah kan dia udah bukan status karyawan. Oke. Kan maksudnya kan one more notice ya. Misal Mm-mm. tanggal dia resignnya adalah tanggal tanggal berapa ini misalnya Tanggal tanggal 31 Maret, tanggal 30 Maret misal. ya 30 Maret udah lewat lah lebaran. Oke, berarti kan otomatis itu dia dapat Dapat THR ya. THR. Oke, Ya. karena memang biasanya momen-momen kayak gitu yang digunakan para pekerja sih untuk Iya. mendapatkan uang tambahan. Mungkin, mungkin, Ya. mungkin ya. Karena kondisi ekonomi lagi nggak begitu bagus. Mm-mm. Chance dia untuk memanfaatkan itu dan pindah tempat perusahaan lain itu juga belum tentu clear. Maksudnya belum tentu ada gitu loh. Iya Bisa benar. jadi. Jadi sehingga atau aku juga beruntung tahun ini gitu. Tidak kehilangan karyawan ya, dan tidak ada karyawan yang memanfaatkan hal ini untuk resign gitu. Ya kalau hari ini tahun-tahun sekarang memang pikirkan kembali pendekatan yang lama, pindah-pindah, cuman hanya beda sedikit gajinya dan segala macam. Belum tentu kamu pindah itu langsung diterima gitu loh maksudnya. Jangan Iya. gambling tahun-tahun sekarang karena memang kalian harus pegang safety juga bahwa masih bisa bekerja dengan pendapatan oke lah dinikmatin dulu gitu ya, nunggu ekonomi membaik, skillnya juga improve, baru berpikir untuk mungkin untuk pindah atau mencari karir yang lebih baik. Sekarang usahakan stay dulu sebentar sekarang. Hmm, Karena kita nggak tahu ini juga habis tembak-tembakan kan di Timur Tengah. benar. Kita nggak ngerti nanti sampai akhir tahun apa yang terjadi. Belum ada ciri-ciri bahwa ini berhenti dalam waktu dekat. Iya lagi. Karena aku ngamatin sekali nih kondisi perang di berita-berita di underground lah. Kalau berita yang di publik lo nggak akan bisa lihat isinya propaganda semua, buzzer Mm-mm. semua isinya, fake news semua, bahkan editan AI dan segala macam. Iya loh mas, jujur aku tuh kayak sampai bingung ini aku harus percaya media atau enggak ya gitu. Karena aku takut banyak hal yang pasti akan ada yang menunggangi atau buzzer dan lain-lain gitu. 100% ditunggangin. Jadi Mm-mm. jangan hati-hati, jangan telan mentah-mentah, pastikan bacanya yang kredibel aja. Aku mainnya di underground Oke. beritanya. Jadi aku tahu nih orang ini kredibel, ini tidak dan segala macam. Nah kalau pengen tahu berita underground gitu di mana? Ya di X
sedikit ya X2 yang masih ada. Itu pun juga Elon Musk juga sedikit-sedikit udah mulai sensor dan segala macam. Di sana juga sponsorshipnya ya orang itulah ya sudah mulai dilakukan. Kamu cari akun pindahnya ke Telegram sebenarnya. Oh Ada gitu. ada beberapa akun itu yang kredibel. Malah di Telegram ya? Telegram. Kayak udah lama banget nih aku gak pakai Telegram, Masya Aku Allah. udah dari kemarin, dari udah lama, aku udah tahu aku siapa aja yang oke channelnya dan segala macam. Sama ini, karena ada yang isu perang ini, itu banyak meme-meme gitu di sosial media. Katanya walaupun perang ketiga berlangsung, tapi besok tetap harus kerja gitu. Jadi hidup kerja. Nah, ngomong-ngomong soal pekerja nih Mas, apa namanya? Kalau di masa-masa setelah Lebaran gitu kan, tadi kan dengan banyaknya apa tuh namanya libur panjang gitu-gitu. Kan kita kan pengennya juga kayak liburan mulu karena kita tahu kalau misalkan di momen liburan itu pasti banyak wisatawan yang hadir misalkan di Jogja lah atau mungkin di Bali atau di mana gitu. Jadinya kita menggunakan itu untuk cuti dan lain-lain gitu. Nah, banyak gak sih kasus di kantormu setelah liburan panjang ternyata banyak juga cuti serentak gitu? Ada, apalagi nanti bentar lagi kan ada cuti, ada liburan lagi setelah masuk kerja. Kalau nggak salah seminggu kemudian. Bulan April. April ya? Iya, aku sudah menandai soalnya. Libur lagi itu Jumat ya kalau nggak salah ya. Iya, Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya habis lah cash lah kalau liburan terus. Karena iya banyak teman-temanku itu kayak menandai momen-momen setelah Lebaran malah mereka tuh ambil cutinya, ambil liburnya gitu. Aku bukan nggak ngelarang sih ya, tapi memang ya tapi kan cuti kan juga tergantung di approve apa tidak. Betul, Tergantung iya manajemen kembali ya. lagi ke approve apa manajemen enggak. memang. Memang aku to be honest sepanjang sebelum Ramadan sampai sekarang aku merasa kehilangan momen sebenarnya, kehilangan waktu. Karena liburnya kebanyakan dari kemarin. Karena awal tahun itu kalau pebisnis itu momen dia ngegas sebenarnya idealnya. Oh iya benar. Jadi dia harus push habis-habisan di Januari, Februari, Maret tuh biar persiapan sampai tutup tahun. Apalagi bisnisku kan bisnis yang apa ya subscribe gitu ya. Dan misalnya proyek-proyek besar itu kan ada di awal tahun. Sehingga ketika aku kehilangan di awal tahun untuk ngejar target di akhir tahun tuh sulit jadinya. Dan sayangnya hari ini memang secara penanggalan, nah ini secara penanggalan, ini memang nggak begitu bagus di awal tahun. Iya karena banyak liburnya terus kita mikirnya jadinya aku ya sebagai pekerja tuh kayak liburan. Tuh jangan lupa nanti setelah pulang dari liburan, liburan Lebaran anggap itu ya 2 minggu, hampir semua karyawan itu, jangan gue usah karyawan lah, hampir semua orang itu kayak butuh ngereset ulang. Kita kalau kelamaan libur itu kan kayak mau apa namanya kebiasaan kita sebelumnya itu kerja misal hektik banget itu kan langsung hilang. Betul. Balik lagi kantor itu kayaknya berat banget tuh mau kerja, bener nggak? Bener. Sama kayak kita zaman dulu, zamannya era Gus Dur itu, sekolah libur sebulan puasa sampai Lebaran. Aku nggak menjamani itu sih. Nah itu kalau udah masuk ke sekolah lagi itu udah kayak orang bego udah. Kayak aku biasanya main layangan tiap hari gitu ya tiba-tiba masuk sekolah lagi. Sekolah lagi udah malas sekali belajar, nulis udah lupa kayaknya. Ternyata dirimu pun mengalami hal itu juga ya Mas? Iyalah sama. Oh, Makanya kalau aku sekarang aku udah nggak kayak dulu ya maksudnya. Walaupun aku mudik Lebaran gitu liburan ya gadget yang untuk kerja tetap aku bawa. Jadi aku tetap produktif lah, tetap menjaga tonesku itu tetap stabil gitu. Jadi kalau tiba-tiba aku break sama sekali ya repot sih menurutku. Bahkan mungkin ketika nanti pas libur Lebaran aku sama beberapa tim itu juga masih kerja karena nyiapin payroll. Lagi-lagi payroll. Iya tanggal 20-an 5, 26 itu kan kami harus persiapan karena harus upload ke payroll di bank gitu ya biar diterima tanggal 28. Sehingga seminggu sebelumnya itu sudah segera mungkin harus diupload dan dananya harus sudah disiapkan. Oh iya sih, karena beberapa perusahaan kayak yang aku tahu ya dan aku pernah alamin sebelumnya itu tuh sering banget telat di momen-momen banyak liburnya. Aman, Mbak Ingga itu aman. Gitu dan aku rasa di perusahaanmu masih aman sih Mas. Maksudku kayak malah seringnya tuh kayak kadang dimajuin gitu kan. Itu karena tanggalnya nggak bisa diterima di tanggal tersebut. Ini kan tergantung bank, Iya, jadwal betul. bank. Ketika misalnya tanggal 28 kan jadwal kita tanggal 28. Tanggal 28 itu ternyata tanggal merah hari Minggu, biasanya dipercepat. Nah yang nyebelinnya adalah perusahaan-perusahaan yang malah tuh dimundurin gitu loh. Ya aku nggak pernah melakukan itu. Seingatku sih kayaknya nggak pernah melakukan itu.
Iya, Kalau karena terjadi karena case-nya di bank mungkin pernah, tapi kalau untuk memundurkan enggak, setahuku enggak. iya, karena jujur ya, kalau misalkan ada perusahaan yang ngemundurin tanggal gajian itu tuh bikin bad mood mampus si employee-nya. Karena kan kita nggak ngerti ya dia punya tanggungan apa, terus Ya, habis itu dia harus membayar apa, misalkan bayar betul. kos atau bayar ini bayar itu, terus akhirnya harus ke pending gitu. Cicilan, hutang, Iya pay letter. betul, betul sekali, itu dia. Pay letter juga enggak? Aku enggak Enggak, sih. ya bisa. Haram. Iya. Maksudku aku aja udah nggak bisa nabung nih. Kalau ditambahin pay letter kayaknya agak rumit ya hidup saya ini. Iyalah, iyalah. Tapi tetap semangat. Memang ya dinamikanya pengusaha di masa-masa begini ya beginilah. Iya sih. Kalau ditanyain stres enggak sih, enggak stres. Aku kemarin juga ketemu temen juga sama, merasakan juga, wah ya bukan ngeluh ya. Mm-mm. Kalau pengusaha ketemu pengusaha itu kan curhatannya ya itu aja. Iya, sambat-sambatan gitu Ya ya. sambat-sambatan gitu-gitu aja. Yang paling digibah ya kayak kalian. Gibahin employee ya kalau kayak gitu ya berarti. Nah Mas mungkin terakhir nih, karena kan dirimu tadi mention juga kalau selama mungkin kuartal 1 gitu lah ya, sampai bulan April itu kurang produktif gitu. Nah pada akhirnya apa yang dilakukan perusahaan sih biar dari karyawan tetap produktif, terus dari target bisa achieve gitu. Apalagi ini udah kayak low season gitu ternyata di kuartal pertama. Nah itu yang kualamin sekarang. Jadi karena hari ini industri itu lagi nggak begitu bagus gitu ya, dan market itu sedang berkompetisi yang sangat ya hyper kompetitif lah gitu ya. Nah, puka itu udah mungkin nggak relevan lagi sekarang kayaknya. Mungkin lebih ekstra puka gitu ya. Otomatis ya kita harus mutar otak gitu mencari gimana caranya bisnis tetap survive, tetap selamat di masa krisis gitu ya. Dan satu-satunya cara yang awal kulakukan itu aku balik ke dalam, ngurusin kembali. Kebetulan aku memang mau ngelit people and culture, tak bilangin. Oke. Jadi people and culture itu lagi ku desain ulang, sehingga membangun kembali pondasi awal. Karena ketika misalnya terjadi apapun di bisnis itu kan ujungnya kita siap nggak menghandle-nya gitu ya. Change management dan segala macam itu jadi critical di posisi ini. Bukan efisiensi ya, efisiensi itu bagian menurutku hal yang terakhir yang akan kulakukan. Dan Oke. sampai hari ini aku belum melakukannya. Tapi aku lebih lebih mengatakan bahwa mengefektifkan. Oke. Jadi mulai memastikan lagi, oh load pekerjaan dia, beban kerjanya seberapa, apakah sebenarnya kita tuh butuh nambah orang apa tidak. Udah mulai selektif yang bagian itu, udah mulai melihat secara dalam. Termasuk juga penguatan SOP, job desk dan segala macam. Biar market yang rumit itu ya kita masih bisa menghadapinya. Karena yang di luar kita nggak bisa kontrol. Iya, yang bisa kontrol ya yang di dalam. Ya karena aku bukan kapitalis 9 naga atau 10 naga itu kan, yang bisa ngatur harga dan segala macam. Yang bisa mengatur dunia ya. Oh iya apalagi itu ya. Gitu. Oke, mungkin buat teman-teman ya, walaupun kita sebagai employee kita merasa senang di bulan Maret ini kita banyak uang, tapi kita juga jangan lupa untuk save money untuk persiapan di bulan April. Terus harapannya dengan banyaknya libur setelah ini kita bisa tetap produktif, teman-teman. Jadi biar kita nanti tetap semangat waktu masuk kantor biar lebih gaspol lagi di kuartal kedua. Ya. Gitu. Mungkin itu dulu aja Mas Bian untuk obrolan kita kali ini. Sampai berjumpa di next episode. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di next episode. See you.